Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla, faqad faza al muttaqun. Thumma qala al muallif babu fadli dha'afatil muslimina wal fuqara'i wal khamilin. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang muslim yang lemah, secara ekonominya atau mungkin secara power jabatannya, wal fuqara, dan orang-orang fakir, wal khamilin, dan orang-orang yang terlantar. Tapi dengan syarat seperti di ayat yang disebutkan, yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Jadi orang-orang mukmin yang lemah, fakir, miskin, terlantar, tapi dia selalu menyeru Rabbnya di sepanjang waktu, baik di waktu pagi ataupun di waktu petang, yang hanya mengharapkan ridha Allah, maka jangan kamu menganggap sebelah mata. Kita sampai pada hadis yang kedua. Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dan dari Abul Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridainya. Jadi pagi hari ini guru kita, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, siapa namanya? Abul Abbas Sahal ibn Sa'ad. Beliau menuturkan, marra rajulun 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang lewat sedangkan Rasulullah SAW sedang duduk-duduk. Jadi lewat di depan Rasulullah. Faqala li rajulin indahu jalis. Lalu Nabi bertanya kepada seorang sahabat yang duduk di sampingnya. Li rajulin indahu, di sisi Nabi, jalis, sedang duduk. Pertanyaan Nabi, ma ra'yuka fi hadzal rajul? Apa pendapatmu tentang laki-laki ini yang baru lewat tadi? Faqala, jawab sahabat tadi, rajulun min asyrafin nas. Dia ini seorang laki-laki bangsawan, min asyraf, laki-laki yang terpandang. Syarif, kalau syarif itu terpandang, bangsawan, kayak gitu lah. Kata sahabat tadi, hadza wallahi in khataba ayyunkah. Demi Allah, orang ini kalau meminang, kalau melamar, kalau khataba, melamar, meminang, pantas sekali kalau diterima pinangannya. Wa in syafa'a ayyu syafa'. Kalau dia meminta sesuatu, memberikan syafaat atau apa, maka seyogyanya diterima, karena orang terpandang. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi diam. Ini cara Nabi mengajarkan kepada sahabat. Thumma marra rajulun akhar. Kemudian
tidak berselang lama ada seorang laki-laki lain lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertanya kepada sahabat Nabi yang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya juga enggak jauh beda. Ma ra'yuka fi hadha? Bagaimana pendapatmu laki-laki yang baru lewat tadi? Atau laki ini yang barusan lewat tadi. Faqala, sahabat yang duduk di samping Nabi jawab, ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Yang baru lewat tadi adalah seorang laki-laki min fuqara'il muslimin, di antara orang-orang muslim yang fakir. Hadza hariyun in khataba alla yunkah. Laki-laki ini kalau meminang tidak pantas untuk diterima pinangannya, dinikahkan maksudnya. Wa in syafa'a la yushfa'. Kalau dia minta syafaat tidak dikabulkan, tidak didengar, kata sahabat Nabi. Wa in qala alla yusma'. Kalau dia ngomong alla yusma', tidak didengar, omongannya tidak didengar. Secara umum memang begitu ya masyarakat itu. Ini di zaman Nabi, yang bertanya Nabi, yang jawab sahabat Nabi. Apalagi sekarang, kecuali Allah yang Allah berikan rahmat kepadanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba dengar apa kata Nabi tentang pendapat laki-laki yang fakir, enggak punya apa-apa tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berselang waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan atau bersabda, hadza khairun min mil'il ardi misla hadza. Kata Nabi, laki-laki yang fakir tadi ya, yang tidak, katanya kalau ngelamar tidak pantas diterima, kalau memberi syafaat atau minta syafaat tidak dikabulkan, atau kalau ngomong enggak didengar, kata Nabi, orang ini lebih baik daripada bumi dan seisinya. Lebih baik apa? Daripada bumi dan seisinya. Mislah hadza muttafaqun alaih. Dibanding yang pertama tadi dengan yang kedua, orang yang fakir tadi itu jauh lebih baik dari bumi dan seisinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini secara umum kalau melihat orang yang fakir itu kadang-kadang orang meremehkan. Bukan bangsawan ya, bukan terpandang, diremehkan. Nah, dalam Islam tidak demikian. Maka ini sampai ditulis bab tersendiri oleh Syekh Nawawi, fadlu dhu'afatil muslimin. Orang-orang yang lemah ya, orang-orang yang miskin itu mempunyai keutamaan tersendiri. Tapi syaratnya tadi ya, kemarin disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 28 kemarin, yang selalu yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Artinya apa? Satu yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, dari hadis ini, al-hassu ala adamil istihanati bil fuqara'i
wal mustawrin. Jadi anjuran jangan sampai memandang sebelah mata orang-orang fakir, orang-orang miskin. Malah hati kita itu kalau bisa selalu memperhatikan mereka supaya hati kita ini tidak keras. Farubba ash'ar aghbar. Mungkin saja atau barangkali dia memang ash'ath. Ash'ath itu ya lusuh, pakaiannya lusuh. Aghbar, penuh dengan debu. Memang sifatnya seperti itu, orang-orang nggak terawat. Ya memang gimana mau merawat, memang nggak terpikirkan itu. Khairun min mil'il ardi minal asriya. Itu lebih baik dari bumi dan seisinya daripada orang-orang yang al-asriya, orang-orang yang kaya. Wa ashabil madahir, dan orang-orang yang selalu menampakkan kemewahan dan seterusnya. Artinya apa? Di sini menunjukkan bahwa al-ibrah yang bisa dijadikan standar ukuran adalah ketakwaannya. Kemarin itu kalau dia itu memang selalu menyeru kepada Rabbnya di setiap waktu, maka orang tersebut memiliki keutamaan. Al-ibrah bi taqwal insan la bi nasabihi wa syarafihi fi qaumi. Jadi intinya kesemuanya itu yang dianggap oleh Allah adalah ketakwaannya, bukan karena nasabnya, bukan karena kemuliaannya di kaumnya. Dalam sejarah sudah semuanya dijelaskan. Anak Nabi masuk neraka, ada. Istri Nabi masuk neraka, ada. Paman Nabi masuk neraka, ada. Orang tua Nabi ada, enggak ada. Kenapa? Ketika dia tidak menyeru kepada Rabbnya. Anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, ya. Pamannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang tua Nabi Ibrahim. Artinya kesemuanya itu tidak memberikan jaminan gitu ya. Oh saya ini anak orang terhormat, saya anak orang kaya, tidak ada jaminan. Tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ya seperti kisah Nabi tadi ya. Kemudian yang ketiga, at-targhib fi inkahis salihin was salihat walau kanu fuqara li'annahum al-akfa fid din. At-targhib artinya memotivasi dalam hal menikahkan anak. Yang dilihat adalah as-salihin was salihat. Artinya agamanya bagus. Artinya standar agamanya bagus. Baik itu ilman wa amalan. Ilman wa amalan. Jadi secara ilmu dan amalnya. Walaupun dia termasuk orang-orang fuqara, orang-orang miskin. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang akiffa fid din, orang yang cukup agamanya. Yang terakhir, inna siyadah limujarradi hiyazatid dunya la asra fi lahu fil mujtama' al-islami. Bahwasanya kekuasaan yang hanya berfokus pada dunia dalam masyarakat Islam itu tidak ada gunanya. Ya. La asara lahu fil mujtama' al-islami. Kalau dalam masyarakat Islam kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat orang kaya raya tapi enggak punya agama. Dia malu berpartisipasi di dalam
hal agama, kalau dia tidak ada ilmu agama sama sekali, jauh dari ilmu agama, dia malu. Paling kumpulnya orang-orang yang hanya ngurus masalah dunia saja. Waliyadzubillah. Kalau hanya kehidupannya seperti itu namanya sudah tersihir dunia, dan itu waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Wa man fatahu hadzahu minad dunya amkanahu al-isti'adzah anhu bil a'mal as-salihah wat taqwa. Jadi kalau orang sudah kehilangan agama, maka kekayaannya itu hanya bangga-bangga saja. Tapi kalau orang kehilangan dunia tapi dia punya agama yang bagus, maka ad-din tersebut akan menolongnya untuk banyak melakukan amal soleh. Itu bedanya ya. Tapi kalau harta banyak nggak punya agama, kalau harta banyak agamanya bagus, ya itu pasti lebih bagus. Tapi ini bandingannya kalau orang yang satu membanggakan agama tapi nggak punya apa-apa, yang satu ada yang dibanggakan dunia tapi nggak punya agama, maka jauh yang punya agama akan lebih mulia, karena dia bisa membanggakan dengan amal perbuatan yang soleh dan ketakwaan yang akan terpancar dari dirinya. Sekira cukup satu hadis saja ya. Bukan berarti pesannya ya, bukan berarti kita disuruh miskin, tidak. Akan tapi bagaimana kita semuanya dalam kehidupan ini betul-betul nad'u Rabbana bil ghadati wal 'ashi nuridu wajha. Jadi kita hidup di dunia ini betul-betul berusaha menyeru beribadah hanya kepada Rabb kita, bebas dari kesyirikan di setiap waktu, pagi dan sore, yang hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.